Nah, apakah ada bedanya nggak sih dok antara pola makan dan menu makanan antara ibu milenial yang zaman sekarang dengan yang dahulu-dahulu mungkin Z generation seperti dokter atau Y generation seperti orang tua dokter, gimana dok? Tentunya berbeda karena ibu-ibu milenial ini rata-rata banyak yang sudah memiliki kesibukan sendiri, jadi memiliki aktivitas sendiri. Jadi berbedanya adalah kalau mungkin generasi yang sebelumnya lebih sering memasak, berbelanja sendiri. Nah, untuk ibu-ibu milenial ini mungkin yang terjadi adalah pada saat makan mereka lebih sering makan makanan yang siap saji, dalam artian makanan yang sudah jadi beli secara komersil di restoran atau mungkin di kantor di dekat ibu-ibu tersebut bekerja. Tentunya ini berbeda karena apa? Karena cara mengolah makannya juga berbeda kalau antara kita membeli dengan mengolah makan sendiri. Itu saja barangkali. Perbedaannya bisa dispesifikkan kayak gimana dok? Kalau kita membeli makanan di luar, ini tentunya jumlah garam yang dibubuhkan, jumlah gula yang dibubuhkan, jumlah minyak yang dipakai, atau jenis minyak yang dipakai, itu tidak bisa kita kontrol atau tidak bisa kita kendalikan. Tetapi kalau kita memasak sendiri tentu jauh lebih baik. Karena apa? Karena kita bisa mengetahui jumlah minyak yang kita pakai, hendak berapa banyak, jenis minyaknya seperti apa. Tentu kita bisa memilih jenis minyak yang lebih sehat. Dan kemudian juga mengenai bumbu masak, tentunya kita akan memakai bumbu masak yang secukupnya. Tetapi beda dengan makanan-makanan yang dijual secara komersial. Karena apa? Karena mereka butuh rasa yang betul-betul terasa enak, dan pasti itu bubuhan dalam arti bumbu masaknya pun akan lebih banyak. Nah, apakah yang banyak garam, banyak ya kata orang MSG, nah itu apakah bisa menjadi sehat? Kalau bisa bagaimana dokternya? Yang dikhawatirkan adalah seperti di awal, ini menjadi suatu kebiasaan. Biasa beli makan di luar, tetapi kalau kita tidak selektif, tentunya yang kita takutkan apa? Ini akan menjadi akumulasi, sehingga sesuatu yang kemudian tidak baik atau kurang sehat apabila ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama, tentunya ada potensi untuk membahayakan kesehatan. Contohnya? Untuk orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk darah tinggi atau memang sudah memiliki darah tinggi sebelumnya, apabila sering makan di luar rumah atau membeli makanan jadi, tentunya pasti sulit untuk mengontrol tensinya kalau tidak minum obat, hanya dikendalikan dengan diet. Sip.